Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Alhamdulillah, Mas. Ucap syukur alhamdulillah. Pulang kita, Mas. Sudah pulang. Cuman kemarin, Mas, pulang kita. Alhamdulillah. Ini kondisi motor kita, Mas. Masih kotor ini, Mas. Alhamdulillah, Mas. Selamat sampai tujuan hingga pulang lagi. Mungkin juga atas doa teman-teman juga. Belum kita cuci, Mas, nanti baru mau kita setem. Kondisi motornya nih, Mas, no trouble, Mas, cuman ada trouble di bagian kontaknya, Mas. Kontaknya hilang kemarin, Mas, jadi dirusak kayak gitu supaya biar kena, Mas. Kalau untuk di lain alhamdulillah, Mas, motor kita mampu, Mas, alhamdulillah. Enggak ngejam ini, Mas, karena memang kita setel agak basah, Mas, sebab ya namanya perjalanan jauh. Terus rekan yang ngegas kan rombongan ereking, Mas, ngegasnya gila-gilaan. Alhamdulillah, tapi no trouble, Mas. Punya Pak Sutris juga hitungannya ya nggak trouble lah. Memang katanya dia cerita ngejim 2 kali, Mas, nggak fatal, maksudnya nggak fatal, cuman ngejim set dikopling sambil jalan itu dilepas lagi koplingnya masih hidup, Mas, karena punya Pak Tris itu kelewat irit, pompa oli sampingnya dibuat irit sangat, Mas. Jadi ya wajar lah kalau dia ngejim. Kalau untuk terus terang, Mas, kemarin itu larinya 80, 100, 80, 90, 100 itu terus, Mas. Jadi hari ini ceritanya kita mau berbagi cerita, Mas. Awal ngegas dari sini, di sana gimana sampai kita pulang ke sini. Hari ini mau kita cerita, Mas. Ya berbagi cerita lah, Mas. Mungkin ini hanya oleh-olehnya cerita, Mas. Ya namanya orang touring, Mas. Nanti agak siang ini kita cuci, Mas. Kita stem lah, Mas. Kalau mau cuci sendiri tempatnya agak susah, cuman pakai sanyo kurang bersih, Mas. Oke, Mas, ya kita cerita, Mas. Kita berangkat tempo itu malam Jumat, Mas. Malam Jumat itu kalau nggak salah malam tanggal 9 itu malam Jumat. Kenapa kita berangkat malam Jumat? Gini katanya, itu ya bener sih. Kita kan gabung sama anak-anak ereking, Mas. Jadi gabung sama anak ereking, jadi kita ngikut dia. Ceritanya gini, ketua klub Lampung itu waktu mau perjalanan ya ke acara Jamnas itu itu di kapal ada yang meninggal, Mas. Hitungannya ketuanya Pemprov Lampung itu. Jadi makanya kami berangkat malam Jumat itu. Hari Jumatnya kita mau melayat, Mas. Jadi kita gas malam Jumat, Mas. Tepatnya jam 8 kita ngegas. Baru perjalanan mungkin 10 menit, Mas. Hujan deras, Mas. Waduh, hujan deras, kita nunggu lumayan lama, Mas. Lumayan lama, sudah agak reda, cuman redanya nggak redanan. Masih rintik-rintik itu kita mutusin ngegas lagi, cuman pakai mantol semua. Jadi mantol itu nggak lepas. Kita gas lagi di daerah simpang SPUA kalau nggak salah ya. Saya sebutkan yang saya ingat lah, Mas, yang saya tahu. Itu kita istirahat, nah kecapean karena hujan yang nggak berhenti-berhenti. Kita istirahat sekitaran setengah jam. Kita gas lagi. Di dekat Simpang Hasan itu ada temen ereking ya, makanya ngegasnya luar biasa itu, Mas. Pistonnya jebol, Mas. Nggak tahu. Katanya dibilang itu kayak keiritan, untuk RPM tinggi nggak mampu, Mas. Jadi jebol piston tuh, ya jebol. Jadi di step sampai Simpang Hasan itu, tepatnya di Indomaret. Kami berhenti, Mas, terus teman itu nelpon teman-teman ereking daerah situ, suruh minta cariin piston, Mas.
Alhamdulillah ketemu mas, sekitaran pokoknya sekitar 2-3 jam kita nunggu di situ. Kita bongkar bloknya, kita ganti, dapat pistonnya. Terus kita ngegas lagi sekitaran jam 1 mas. Jam 1 kita ngegas, terus nyampe di mana ya? Kita berhentinya terus ngegas sampai Bandar Lampung. Bandar Lampung itu kalau nggak salah subuh mas. Soalnya yang motor yang kita dandan di Selamat Datang itu Bandar Lampung itu simpang Bandar Lampung itu temen yang tadinya jebol pistanyo itu sekarang jebol didrat businya mas. Itu jebol lagi mas. Waduh. Jadi untungnya itu dekat sama yang kita nomor itu tadi. Jadi kita step mas, kita putuskan step sebab drat busi kan nggak bisa putusin step. Bablas kita. Pas Bandar Lampung ada teman yaitu yang mau kita tepatnya di tempatnya di Ereking tuh mas, anak Ereking kalau nggak salah namanya Mas Tio. Dia ngondisiin kita itu subuh mas, kita tempatnya Mas Tio itu subuh kita istirahat. Paginya sekitaran jam 8 itu ada yang lepas deksel itu untuk disenai ulang. Ada rekan lain juga melayat mas, melayat tempat itu yang meninggal waktu di kapal itu. Nah itu sudah. Nah kami putuskan sore mas, sekitaran jam 5 kita istirahat dulu kan. Jam 5 sore itu kita gas lagi mas, sampai Bagoen itu. Wah luar biasa ngegasnya, pokoknya 80, 90, 100 terus itu mas, 100 terus. Karena kondisi malam aku hujan, jadi motor kita itu alhamdulillah mas no trouble. Gua wes ya Allah lindungi saya, rombongan saya gitu. Karena gini mas, perasaan tuh nggak ada yang balap kita mas. Kita hajar terus masalah anak-anak Ereking lainnya nggak sekenceng kita naiknya. Saya ngerasa gila ini Ereking rombongan kami. Aja terus sampai sekitaran jam setengah 8 mas. Setengah 8 kita beli tiket mas. Kita pakai kapal cepat. Tiket itu seharga 120 mas. Sudah itu kita sudah beli semua rombongan itu. Kebetulan rombongan pusat YKCP itu juga sudah di situ mas. Karena kita lama di tempat Mas Tio itu tadi, jadi sudah duluan dia. Cuman kita bareng naik kapalnya. Sudah berangkat sekitaran jam setengah 9, jam 9 kita naik kapal mas. Naik kapal, kita kapal feri cepat. Itu sudah sekitaran jam setengah 11 pokoknya sekitaran itulah. Kita sampai di Merak. Kita kasih lagi ke lokasi. Sebelum sampai lokasi itu ada motor saya ada insiden hilang kontak itu mas. Kontaknya hilang, kontak ini. Jadi kita ini hilang ini. Jadi ini dibandrek mas, dicongkel-congkel, yang penting dirusak kena. Jadi itu. Jadi sudah sampai itu sini ceritanya. Ada itu terpisah mas, sama teman-teman lain terpisah. Saya bersama Bang Ipul. Itu Bang Ipul duluan, saya berhenti cuman agak jauh dikit mas, kira-kira sekitar 100 meter. Saya suruh agak balik, kontak suruh ngambil. Nah sudah diambil kontaknya. Saya ceritanya dekat Mas Ipul mau beli mie mas, mau beli mie, katanya nanti aja di sana sebab katanya tempat kita inopen tuh mau ditutup mas. Jadi kita buru-buru sampai sana. Nah itu jadi kontak itu nggak tahu kemana, hilang mas. Saya cari saya ketinggal sama teman lainnya. Saya cari ketemu. Jadi apa boleh dikata di step mas, nanti bandreknya di lokasi. Step sekitaran 4 kiloan mas, step itu. Sudah sampai lokasi, yaitu saya rusak itu. Kita jam berapa itu? Jadi kita tidur di mas.
sebenarnya kita dijatah villa sama orang sana, cuman kita datangnya kemalaman, jadi villa itu sudah diisi sama orang. Nah jadi kita nggak kebagian, terus kita nginep di apa ya mas ya, gubuk-gubuk pantai itu mas. Waduh kedinginan mas. Dan itu pagi kita pindah ke lokasi tempat villa itu. Jadi kita di situ. Terus pagi hari Sabtunya itu dialah nggak hujan mas, itu suasana bagus. Jadi keliling-keliling kita di situ. Terus waktu malamnya tidak tidur di villa. Nah sudah itu kita mas, waktu hari hanya itu mas, harusnya itu kemarin itu Moneta itu hadir, karena nggak diizinin sama ulama para santri daerah situ, sehingga nggak bisa mas, nggak bisa hadir, nggak diperbolehkan mas. Jadi waktu hari hanya itu waduh mas, ya dibilang kecewa juga kecewa mau, tapi ya mau apa lagi. Nah itu terus mas, yang datang di acara erek tuh gila mas, karena mungkin ya sudah off selama 2 tahun itu, jadi ngerasa kangen berat gitu. Mate mas, luar ribuan, jalan itu macet mas. Sebabnya tuh yang mau jalan ke daerah yang dituju itu ada jalan gimana ya, jalan untuk ke lokasi itu sekitaran 1 kilo sampai 1,5 kilo itu jalannya jalan mas, apa ada jalan pertigaan itu, jadi macet gila mas. Jadi jalan merayap, asap itu ngepul, panas banget mas. Kita waktu pulang itu mas. Ada juga yang belum sampai lokasi juga sudah pada pulang mas, karena ngelihat kemacetan itu, terus dengar kabar kalau nggak hadir si itu nggak bisa hadir. Jadi ada juga yang banyak ereking yang pulang mas, karena ngerasa nggak muat tempatnya mas. Terus waktu hari Minggunya mas, kita putusin gas pulang karena hujan terus, Monata juga nggak bisa tampil. Kita gas pulang itu sekitaran jam 4 mas, sekitaran jam 4 kita gas pulang. Mau keluar itu aja mungkin 1 jaman mas. Ya sampai keluar, sampai ke daerah yang nggak macet 1 jaman. Wah panas banget, banyak apa asap ereking itu luar biasa. Jadi kita sabarin sampai keluar ke lokasi yang nggak macet itu sekitar 1 jam. Kita gas lagi pulang mas. Ya kenceng-kencengan lagi, musuh sama ereking lain. Gila ini motor, pokoknya diuji banget L2 ini, tapi mantap banget mas. L2 kalau dalamannya sehat untuk bersaing dengan ereking mampu mas. Itu terus sore kita ya pokoknya lah, itu sore sekitaran jam berapa ya, sekitaran jam 5-an lah mas. Kita sampai Merak, kita beli tiket lagi, harga sama 120, kita naik. Nah, sebelum maghrib itu kita naik, pas kita masuk kapal maghrib mas. Maghrib, sebelum kita masuk kapal maghrib, nah, kita terus sekitaran jam 8, setengah 8 lah mas, kita nyampe. Nah kebetulan itu kapal itu perasaan waktu kita yang naik itu agak besar mas kapalnya, waktu yang kita pulang itu agak kecil. Jadi olengnya lumayan oleng kapal itu, kadang duduk apa number apa nggak tahu lah. Pokoknya terasa goncangannya. Kalau yang waktu berangkat itu enggak mas, kayak bener eksekutif. Maksudnya tempat tidurnya luas gitu mas, besar kapalnya. Kalau yang kemarin kita agak kecil mas, agak oleng jadi waktu di kapal itu. Nah terus jam 8 itu, kalau iya sekitaran jam 8 mas, kita keluar. Kita gias lagi mas,
sampai, jadi kita rutenya kita ngambil nanti lewat Tebuan mas, lewat Tebuan itu. Pokoknya hari itu nggak nganu mas, pokoknya malam itu nggak, paling kita istirahat sebentar di daerah mana itu, kita makan, cuman gitu aja. Nah terus sekitaran sampai Pematang mas, sampai Pematang itu gantian saya yang di depan. Wah hampir laka saya mas. Jadi saya daerah Pematang itu di tikungan mas, tikungan itu nggak ada rambu-rambunya mas, masih ada rambu-rambu. Kan ada, kadang ada tanda panah patah itu nikung, itu enggak, karena itu yang ada jalan terusnya juga, jadi enggak kelihatan kalau itu nikung. Itu bablasan saya mas, aduh nyebut astagfirullah, jadi salah jalan-jalan pas saya di depan. Untung saya enggak apa-apa mas, sudah oleng, tapi ya alhamdulillah Allah melindungi mas, kita enggak apa-apa. Mungkin ya karena memang ngantuk sangat mas, bener. Jadi waduh kecapean, pokoknya malam itu nggak stop mas. Jadi terus kami istirahat, waduh kopi, terus pokoknya dibasuhi muka lagi biar agak sehat lagi mas. Terus ngegas lagi kita, pokoknya kita non stop mas. Subuh itu baru kita sampai rumah mas, alhamdulillah, ucap syukur mas. Alhamdulillah sampai pagi saya among-among mas, ucap syukur among-among mas, bagiin rezeki sama tetangga-tetangga ini, kita beri keselamatan, karena bener mas. Wah karena gimana mas ya, saya ucap syukur itu. Soalnya gini mas, ngegasnya itu mas, gila, nggak diturutin ya ranking. Ya gimana lagi, 100 itu biasa ngegas mas. Kalau untuk jalan pendek tau lah, sering 100 mas, hajar. Istilahnya itu kayak minyak apa, gasnya itu kayak pol mas, untuk naikin itu. Yes, pokoknya enggak, makanya saya ucap syukur sangat ya Allah. Terima kasih atas lindungannya, kita selamat sampai tujuan. Ini alhamdulillah motornya ini mau kita cuci mas, pagi among-among ya. Nah, terus saya mau cerita lagi ini mas, masalah saya habis dana kemarin mas. Alhamdulillah kemarin itu ceritanya saya bawa duit, bawa sangu itu 2 juta mas, cuman habis 1,5 juta. Terus 1,5 juta untuk beli pakaian itu 400.000 mas, pakaian untuk oleh-oleh lah mas, kaos itu di lokasi itu habis 403 biji mas. Itu jadi kalau dipikir-pikir cuma 1,1 juta mas. Itu di luar sebelum berangkat mas. Makanya ini saya ganti oli, terus oli samping saya beli 2 mas. Oli mesin pakai Pertamina Super mas, cuman mas, Mesran Super. Ini oli samping pakai Mesran Super juga mas, yang warna biru, bukan yang ubi, saya pakai yang biru. Sama kayak waktu dulu saya ngegas di Bali, saya juga pakai warna biru. Ini ceritanya kemarin masih ada sedikit, waktu sebelum saya isikan, saya kuras, saya kasih full Mesran Super mas. Jadi ini 1 liter saya bawa 1 mas. Jadi waktu sampai sana saya isikan ini full, jadi sampai rumah ini nggak habis mas. Terus setel besar sudah mas. Itu kalau untuk oli samping. Oleh mesinnya pakai Mesran Super. Kalau ya itu memang luar biasa, perasaan enak juga mas. Saya makannya nggak pakai yang lain. Maksudnya gini, kadang yang pakai yang lain bener bagus, cuman harganya juga lumayan. Itu kalau saya itu pakai, sudah saya buktiin saya pakai Mesran Super, dibalik juga pakai Mesran Super. Untuk mesin ini juga Mesran Super mas, yang super. Itu alhamdulillah mampu mas. Itu apa ya? Ya. Terus untuk kilometer mas, ini kemarin sebelum tak catat yang ini mas. Terus sekarang saya cek lagi, saya catat itu perjalanan PP sana itu sampai rumah itu 865 kilo mas. Itu sudah saya catat mas. Ini RPM naik terus soalnya.
Itu alhamdulillah. Sekarang sampai rumah lagi nih, kita mau cuci mas. Cuman ini ya ringnya ya agak bunyi lah mas, karena namanya untuk RPM kayak gitu loh mas. Ini dari kemarin enggak tak hidupin mas, tapi masih langsung enak mas. Karena memang kemarin waktu berangkat juga bunyi ringnya mas. Mesinnya masih mas. Alhamdulillah aman terkendali mas. Ringnya agak bunyi mas, nggak apa-apa mas, itu masih aman mas. Kemarin kontaknya waktu pulang itu kan nggak bisa dimatiin, terus nggak saya masukin ke netral mas. Jadi kemarin pagi itu akinya habis mas, jadi tak kemarin mas, tak cas ulang. Tak cas ulang jadi biar ngecas lagi. Sekarang alhamdulillah sudah ngecas mas. Breng saya pakai Overseas 25 spesial mas. Pak Sutris pakai standar Overseas 75 mas. Waduh. Nggak tahu ini, mungkin kemarin soalnya habis banget casnya. Kemarin tak cas, sekarang nggak naik lagi. Apa rusak anunya apa akinya apa? Soalnya habis banget kemarin mas. Oke gitu aja ya mas ya. Sedikit cerita, ini kayaknya akinya tak kendala ini. Ya mas, itu aja ya dari saya ya, bagi cerita sedikit. Mohon maaf bila saya kemarin nyarin ada yang YouTube saya juga ada yang kurang pas, karena memang saya nggak nyarin waktu sehari hanya mas, karena nggak ada acara, cuman ya kayak gitu aja, banyak yang datang terus cuman musik aja, karena ya nggak boleh itu tadi. Oke mas ya, itu aja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.